bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Injil pada hari kemarin menceritakan bagaimana saat-saat terakhir hidup Yesus, yaitu ketika mengadakan perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan sesuatu. Dan karena itu tentu ini merupakan sesuatu yang penting bagi murid-muridnya. Suasananya pasti tidak nyaman. Karena itu Yesus mengatakan pada Injil kemarin, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan cemas. Karena sebentar lagi Yesus akan kembali kepada Bapanya. Saatnya dia kembali kepada Bapanya. Dalam kata-kata penghiburan kepada murid-muridnya yang gelisah dan cemas, memang dia akan kembali kepada Bapanya, tetapi juga dia menjanjikan untuk tetap bersatu dengan murid-muridnya. Dia tetap akan memberikan tempat karena dikatakan tempat di rumah Bapakku tempat masih banyak tempat tinggal. Karena itu jangan takut dan jangan khawatir, jangan cemas. Dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan siapa Bapanya. Siapa Bapanya, di mana dia juga akan kembali kepadanya, kembali kepada Bapanya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, karya-karya kasihnya di antara orang banyak,
adalah juga karena utusan dari Bapanya. Inilah juga pekerjaan Bapanya. Karena itu dia menjadi satu dengan Bapanya dalam pekerjaannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, mungkin baik kita mendengarkan saat-saat terakhir hidup Yesus, bagaimana dia mencintai murid-muridnya, tetapi juga dia rindu akan kembali kepada Bapanya. Karena itu dia memperkenalkan siapa Bapanya. Seperti yang ditanyakan oleh Filipus, siapa Bapanya? Bapa dan dia adalah satu. Sebagai manusia, kalau kita mendekati apa yang disabdakan dengan hati kita bisa merasakan saat-saat terakhir bagaimana Yesus pada mengasihi murid-muridnya, supaya kalau dia kembali kepada Bapa dan Bapa diperkenalkan siapa dia, murid-muridnya juga tidak khawatir, tidak takut, dan tetap percaya. Bahkan kemudian juga dikatakan pada Injil yang terakhir, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mungkin karena ini juga setiap kali doa-doa kita kepada Bapa di surga, kita mengatakan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena satu, karena kita dekat dengan Yesus, tapi juga Yesus dekat dengan Bapanya. Marilah kita bersama-sama memberikan kesaksian dalam hidup kita lewat pekerjaan-pekerjaan karya-karya kita, bahwa kita percaya akan Tuhan Yesus yang akan kembali kepada Bapanya, dan bahwa dia seperti mengasihi murid-muridnya juga mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.